berlanjut sampai 10 malam untuk belajar firman Tuhan, untuk menerima baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Mari kita buka kitab kita dalam Perjanjian Baru, kitab Matius pasal yang ketiga, ayat 9 sampai 11. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai 11. Kita mau baca bersama-sama firman Tuhan. Matius 3 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Bapa sudah bersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Puji Tuhan. Haleluya. Ini adalah perkataan Tuhan lewat Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang munafik, yang sombong, yang banyak mengerti firman Tuhan dan berkata bahwa bapa kami adalah Abraham. Mereka sombong, mereka menolak Yesus, dan mereka tidak berbuah. Mereka hanya tahu hukum Taurat tapi tidak melakukannya. Mereka orang-orang munafik. Lalu Yohanes berkata bahwa kamu Allah tidak dapat menjadikan batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Artinya apa, saudara? Kalau kita gambarkan dengan sekarang, kamu, kekristenan kamu sudah membuat engkau pasti masuk surga, sementara kau tidak pernah buat. Karena itulah Yohanes berkata bahwa aku akan membaptis dengan baptisan Yesus. Dikatakan di sini, saudaraku, bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, dan nanti kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Ada 3 baptisan di sini, saudara. Baptisan air seperti yang sudah kita lakukan, itu adalah awal pertobatan. Itu dilakukan oleh para hamba Tuhan. Dan baptisan Roh Kudus dan api dilakukan oleh Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengetahui apa itu dibaptis Roh Kudus dan apa itu dipenuhi Roh Kudus. Ada bedanya, saudara. Dibaptis dengan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. Mulunung tarsapa mo diuta. Mulunung di baptis ko di perbadian mo diuta. Ina may saliling-nililing. Tetapi kalau dipenuhi Roh Kudus, itu bisa berulang-ulang. Baptisan Roh Kudus hanya sekali dalam hidup, tapi penuh dengan Roh Kudus berulang-ulang, seperti Petrus, seperti Paulus. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang menentang Yesus, dia bisa menjawab dengan kuasa Roh Kudus karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan di sini kita percaya ada 2 bagian, yang sudah dibaptis Roh Kudus dan yang belum dibaptis Roh Kudus. Yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, mintalah dijamah oleh kuasa Tuhan. Seperti apa dibaptis dengan Roh Kudus? Dibaptis dengan Roh Kudus tidak bisa tinggal teori. Memang kita semua sudah menerima Roh Kudus ketika kita menjadi percaya, tapi belum disentuh, dijamah oleh Roh Kudus, belum dibaptis dengan Roh. Saudara,
Seseorang tidak bisa bercerita kepada orang lain tentang bagaimana baptisan Roh Kudus kepada orang lain kalau dia belum merasakan baptisan jamaah Roh Kudus. Dia tidak tahu apa. Saya pun tidak bisa memberitahukan kepada saudara tentang baptisan Roh Kudus seperti apa kalau saya belum dijamah Roh Kudus. Ada sentuhan Roh Kudus menjamah setiap orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan cara Allah sendiri berbeda-beda kepada setiap orang. Ada orang yang rebah, seperti saya dulu dibaptis saudara, merasakan seperti struman listrik yang masuk dalam seluruh tubuh saya, sehingga saya terjatuh ke belakang. Saya merasakan sentuhan kuasa Roh Kudus seperti listrik yang berapi menyentuh hati saya, menyentuh seluruh badan saya, sehingga saya tidak kuat, saya terjatuh ke belakang. Nah, saya bisa bercerita kepada saudara karena saya merasakan jamahan kuasa Allah, dan itu sekali dalam hidup saya. Dan selanjutnya adalah penuhan Roh Kudus. Saudara, kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara akan berani berkata yang benar. Saudara akan berani berkata tentang firman Allah. Seperti Stefanus, karena dia penuh dengan Roh Kudus, dia berani berdebat dengan para tua-tua bangsa Yahudi tentang firman Allah. Dia tidak pernah kalah. Karena apa? Yang mengajari dia adalah Roh Kudus, dikaruniakan oleh Roh Kudus firman Allah yang tidak dia ketahui sebenarnya, tapi karena Roh Kudus memenuhi dia dengan kuasanya, apa yang dia tidak tahu keluar dari mulut. Saudara yang kasih kepada Allah, saudara belum dibaptis dengan Roh Kudus, mintalah saudara, buka hatimu, goyahkan hatimu saudara. Saudara harus benar-benar rindu kepada Tuhan Yesus. Roh saudara harus berapi-api. Katakan malam hari ini kepada Roh Kudus, kalau aku Roh Kudus tidak membaptis dengan Roh, apa lagi Tuhan? Aku ingin memuliakan ketika engkau membaptis aku dengan Roh Kudus. Buka hatimu selebar-lebar, rendahkan hatimu di bawah salib Tuhan. Akui dosamu. Saudara akan merasakan sebentar lagi jamahan kuasa Roh Kudus. Asal saudara tekun berdoa, asal saudara sungguh-sungguh berdoa. Yang saya lihat beberapa hari ini saudara, kita mau berdoa. Saudara sudah baptis bagi Purbadia di Pasokan Tania. Saudara, penuhan Roh Kudus tidak seperti itu saudara. Saudara harus terus meminta kepada Tuhan. Urapi aku Tuhan, penuhi aku dengan kasih karunia-Mu. Baptis aku dengan Roh Kudus. Kalau orang lain kau baptis, kenapa aku tidak? Saya udah di sini. Oh, orang lain yang tahu dan memberi, aku juga harus memberi. Sudah, dan sudah. Kalau saudara penuhi di baptis terus, kalau belum saudara, menangis. Karena itulah yang terpenting bagi hidup seorang Kristen, pengikut Kristus. Karena tanpa Roh Kudus saudara tidak berdaya. Saudara tidak akan mampu melewati segala kehidupan ini dengan kekuatanmu sendiri. Itu sebabnya Dia mengaruniakan Roh Kudus kepada kita saudara itu. Kita harus memiliki buah. Puasa di baptis di Purbadia kita orang asamar parpue di kita melulungkot di Purbadia. Kampak sudah tersedia di akar katanya oleh firman Allah. Yang tidak berbuah akan ditebang. Guna asal buah mistik kita sobat bangsa Israel, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang bangga bahwa dia adalah bapaknya adalah Abraham. Tapi hidup dia tidak penuh dengan buah. Malam hari ini sudah penuh dengan Roh Kudus, baptis dengan Roh Kudus. Apa janji Allah? Saudara minta karunia-karunia Roh Kudus. Menunggu bagi Purbadia, jangan mau saya asal dilihat Tuhan karunia-karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus. Saudara mungkin berbahasa roh, saudara bisa menafsirkan roh. Saudara ada karunia menyembuhkan, saudara ada karunia mendiam, karunia
bisa membedakan bermacam-macam roh. Saudara tahu ketika orang berbahasa roh, saudara tahu kalau saudara punya karunia. Saya problem, saya pikiran ada saya simbolis, saudara pasti tahu. Kenapa saudara diberi karunia? Itulah karunia yang Roh Kudus. Ada karunia hikmat. Saudara malam hari ini buka hatimu selebar-lebarnya, saudara. Renungkan firman Tuhan. Jangan kita bangga menjadi Kristen saja, saudara, tapi kita tidak memiliki Roh Kudus. Kita tidak dapat Roh Kudus. Kita datang ke tempat ini tidak sekedar hanya duduk manis, saudara, tidak untuk menonton orang, tapi renungkan dalam hatimu, saudara, bahwa malam hari ini Dia ada di sini. Amin. Dia ada di tempat ini berdiri, saudara. Dia akan membanggakan bagi saudara yang menangis dengan air mata yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia akan melihat saudara, apakah saudara benar-benar mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengutamakan Yesus lebih dari segalanya? Malam hari ini saudara akan melihat Roh Kudus akan dicurahkan oleh orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Malam hari ini saudara kita mau berdoa, kita sujud di hadapan Tuhan.